Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Silvano dari Teknik Informatika tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar informatika dan komputasi, di mana saya merupakan anggota kelompok 3 untuk kelas A. Anggota saya itu terdiri dari Jason Nathan Winarko, saya sendiri Mikael Silvano, Putra Maulana Ashri, dan Rafael Yosua Echat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai landasan algoritma. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah di mana masalah tersebut diselesaikan secara sistematis, terstruktur, dan juga logis. Algoritma itu berusaha untuk meniru perilaku manusia untuk dapat menjelaskan proses komputasi. Sebuah algoritma itu perlu clear dan tidak membuat ambigu bagi komputer maupun penggunanya. Nah, algoritma itu juga merupakan sebuah instruksi, kondisi atau percabangan, dan juga perulangan atau conditional. Nah, algoritma itu memerlukan specificity, clarity, dan juga attention to detail dalam pembuatannya. Hal ini dapat dibantu dengan menggunakan special keywords, notation, atau juga convention. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan indentation. Nah, algoritma itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah input spesifik. Artinya, tipe data yang kita masukkan itu harus spesifik jenisnya. Yang kedua adalah output spesifik. Hal ini berarti algoritma itu perlu menghasilkan output berupa tipe data yang spesifik. Yang ketiga adalah correctness. Artinya adalah algoritma dapat menghasilkan output yang benar. Yang keempat itu finite. Artinya algoritma itu harus ada selesai atau stopnya, ada akhirannya. Yang kelima adalah precise. Setiap langkah itu dapat ditentukan oleh komputer. Dan yang keenam adalah generality, yaitu tidak hanya menyelesaikan masalah dalam kondisi yang terbatas saja, namun dapat digunakan dalam berbagai kondisi yang ada. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai efisiensi algoritma. Jadi, efisiensi algoritma itu ditentukan oleh kompleksitas algoritmanya, yang dimana kompleksitas algoritma diukur berdasarkan kinerjanya dalam menghitung waktu eksekusi algoritma. Nah, jadi waktu eksekusi algoritma itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah base case atau kasus terbaik, average case, kasus rata-rata, dan juga worst case, kasus terjelek. Pada pemrograman yang dimaksud dengan kasus terbaik, kasus terjelek, atau kasus rata-rata, suatu algoritma itu adalah besar kecilnya atau banyak sedikitnya sumber-sumber yang digunakan oleh suatu algoritma. Semakin sedikit sumber yang dipakai oleh suatu algoritma, itu semakin baik. Sedangkan makin banyak, itu semakin jelek. Biasanya sumber-sumber yang paling dipertimbangkan itu tidak hanya waktu eksekusinya saja, tapi bisa juga besar memori yang dipakai, catu daya, dan sumber-sumber lainnya. Kinerja waktu eksekusi yang cepat berarti bahwa algoritma itu lebih efisien. Nah, cara untuk menghitung efisiensi algoritma itu terdapat beberapa metode. Salah satunya adalah algoritma brute force. Algoritma brute force merupakan cara paling mudah untuk menghitung kinerja algoritma, yang dimana metode ini sangat umum dipakai untuk mencari solusi suatu masalah yang berbentuk numerasi secara sistematis, semua kandidat yang mungkin, dan diuji apakah setiap kandidat memenuhi kondisi yang diinginkan. Contoh klasik dari penggunaan algoritma ini adalah mencari pembagi bilangan natural n, yang dimana kita akan mengecek satu persatu apakah n habis dibagi oleh bilangan 1 sampai dengan bilangan yang ke n. Metode ini sederhana untuk diimplementasikan dan akan selalu menemukan solusi jika ada. Akan tetapi, solusi ini bisa menjadi sangat costly atau mahal karena secara proporsional dengan banyaknya kandidat solusi, di mana dalam banyak hal cenderung akan tumbuh sangat cepat jika nilai n itu meningkat. Notasi O besar itu kita juga pakai dalam algoritma ini sebagai cara untuk menguraikan
laju pertumbuhan suatu fungsi yang tidak lain adalah time complexity atau kompleksitas waktu suatu algoritma. Notasi O besar digunakan untuk menguraikan perilaku batas suatu fungsi jika argumen fungsi bergerak menuju ke nilai tidak terbatas. Notasi O besar mengklasifikasikan fungsi berdasarkan kecepatan pertumbuhan argumennya, yaitu fungsi berbeda dengan kecepatan pertumbuhan yang sama akan disajikan dengan notasi O yang sama. Uraian fungsi yang berkaitan dengan notasi O besar biasanya hanya menyajikan batas atas kecepatan pertumbuhan fungsi. Nah, jadi ada beberapa tipe jenis nilai O besar. Yang pertama itu O1 yaitu konstan. Yang kedua itu adalah ON linear, yang ketiga ON log n yaitu log linear, quasi linear atau linearitmik. Yang keempat adalah ON kuadrat yaitu kuadratik, yang terakhir adalah O2 pangkat n yaitu eksponensial. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pseudocode. Pseudocode itu merupakan cara untuk mempresentasikan algoritma dengan bahasa yang menyerupai dengan bahasa komputer, namun masih dapat dipahami oleh manusia dengan baik. Pseudocode ini menyerupai dengan bahasa komputer tingkat tinggi atau high level. Pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas dibandingkan dengan algoritma. Pseudocode itu tidak dapat dipahami oleh komputer. Agar dapat dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Pseudocode ini dimulai dari sebuah runtutan yang terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Jadi cara kerjanya itu dari atas ke bawah. Pseudocode ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah highly structured and readable. Yang kedua, contain mixtures of English and operations. Yang ketiga adalah instructions in low level, artinya sehingga itu bisa jelas dan simple untuk dibaca. Yang keempat adalah no grammatical rules. Jadi, pseudocode ini juga memiliki basic control mechanism yang nantinya bisa diterapkan ke dalam algoritma. Yang pertama adalah sequential. Pseudocode itu harus dapat menjalankan operasi computation, input, dan output secara berurutan. Computation merupakan instruksi untuk menjalankan sesuatu. Input merupakan suatu hal yang akan dijalankan yang berasal dari luar komputer. Sedangkan output adalah hasil yang keluar dari proses computation menuju ke dunia luar. Lalu, control operation merupakan operasi yang dapat melakukan conditional dan iterative operation. Conditional statement atau yang merupakan basic control mechanism yang kedua, selection, merupakan kemampuan algoritma untuk menentukan langkah operasi selanjutnya dengan menanyakan pertanyaan, iya atau tidak, dengan menggunakan command if, then, else, untuk membuat sebuah keputusan jika memenuhi suatu syarat tertentu. Lalu, iterative operations atau yang basic control mechanism yang ketiga, repetition, menggunakan while statement untuk melakukan looping atau pengulangan yang merupakan kemampuan untuk mengevaluasi kondisi false atau true untuk melanjutkan atau menghentikan kondisi yang sedang dijalankan atau dapat digunakan untuk menuliskan hal yang sama berulang-ulang kali. Nah, berikut adalah contoh dari pseudocode yang akan saya jelaskan secara singkat. Jadi, pseudocode ini menjelaskan bahwa sebelumnya nilai total itu diset menjadi 0. Lalu yang kedua, kita itu harus mendapatkan input nilai dari beberapa angka-angka. Yang ketiga, setiap nilai angka-angka yang ada akan dilakukan pengulangan atau looping. Setiap dilakukan pengulangan, nilai angka tersebut ditambahkan ke dalam total. Yang sebelumnya 0 maka akan ditambah terus. Lalu pengulangan akan dihentikan ketika angka-angka sudah habis dilakukan looping. Lalu komputer akan menanyakan, apakah nilai total itu lebih dari 0 atau tidak. Jika jumlah total itu lebih dari 0, maka keluarkan output print, it's positive. Ketika jumlah total angka itu selain lebih dari 0, keluarkan output print,
it's zero or less. Lalu selanjutnya komputer akan berhenti bertanya karena komen sudah selesai. Nah, apa aja yang dapat diselesaikan oleh algoritma? Jadi yang pertama adalah masalah logika dan matematika. Ini meliputi masalah logika aritmatika yang meliputi tambah, kurang, bagi, dan kali, dan juga masalah logika yang menggunakan and, or, kurang dari, lebih dari, dan juga sama dengan. Matematika itu merupakan fondasi dari algoritma untuk ia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua adalah deep first search. Hal ini merupakan kemampuan algoritma untuk melakukan pencarian yang berjalan dengan meluaskan anak akar pertama dari pohon pencarian yang dipilih dan berjalan lebih dalam sampai simpul tujuan ditemukan atau sampai menemukan simpul yang tidak memiliki anak lagi. Yang ketiga adalah traveling salesman. Hal ini merupakan kemampuan algoritma untuk melakukan pencarian rute terpendek atau jarak minimum oleh seorang salesman. Sebagai konteks contoh, dari suatu kota ke N kota tepat satu kali dan kembali ke kota awal keberangkatan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma itu dapat mencari jalan paling cepat untuk solusi. Yang keempat adalah sorting algorithm. Hal ini merupakan cara algoritma untuk melakukan pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai kunci atau tata urutan tertentu. Pengurutan itu dapat dilakukan dari nilai terkecil ke paling besar yang disebut ascending atau dari sebaliknya, dari paling besar menuju yang paling kecil atau descending. Apa saja yang tidak dapat dipecahkan oleh algoritma? Yang pertama adalah masalah yang tidak memiliki keputusan akhir. Masalah ini dapat terjadi karena algoritma tidak dapat menentukan hasil akhir, iya atau tidaknya, dari algoritma yang dijalankan, sehingga program itu dijalankan terus-menerus dan masuk ke dalam suatu infinity loop sehingga program tersebut tidak berhenti bekerja. Yang kedua adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ada. Hal ini terjadi karena bisa jadi jumlah input yang sangat besar sehingga algoritma itu bekerja dengan sangat lambat atau tidak efisien, sehingga membutuhkan selang waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Setelah beberapa langkah, algoritma itu akan menghasilkan solusi yang terbatas sebelum waktunya berakhir. Nah, mengapa algoritma itu penting dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah algoritma itu dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan benar dan efisien. Suatu algoritma yang efisien itu berarti dia itu menghasilkan solusi atau output yang benar, mudah dimengerti, dan juga tidak bertele-tele. Yang kedua adalah dapat menyederhanakan pembuatan program yang rumit, meminimalisir penulisan program secara berulang, dan juga dapat melakukan dokumentasi kode secara rapi. Yang ketiga adalah memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis, yang dimana banyak masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma dan berasal dari berbagai bidang yang ada. Contohnya bisa jadi bisnis, kesehatan, aviasi, dan juga masih banyak bidang lain yang dapat diselesaikan oleh algoritma, di mana algoritma itu dapat membantu bidang pekerjaannya mereka. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang kami pakai untuk pembuatan video ini untuk landasan algoritma. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan insight bagi kita semua yang menonton video ini dan juga menambah pengetahuan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.